Satu udah, cuma satunya belum. Yang satu boleh diberitahu yang judulnya mana ini? Yang merah kayaknya ya, yang Power of Soul. Power of Soul ya. Power of Soul, Cuman ya. ini karena saya belum belum konsen bacanya, kadang ini malam kan kadang pulang kantor gitu kan. Oh baik, Mbak bekerja ya sekarang bekerja ya. ya. Kerja. Jadi masih separuh kayaknya deh. Tapi alhamdulillah ada Insya Allah. manfaat yang Mbak dapatkan dari dalam buku ini. Insya Allah banyak ya manfaatnya gitu. Jadi lebih ke ini kalau menurut saya lebih ke hati saya sendiri, menata hati saya gitu loh. Baik. Kan apalagi namanya perempuan ya. Iya, lebih cepat egonya ya. Bisa memanage hati ya. Ya berusaha untuk seperti itu gitu. Ya, menghilangkan ego kita. Iya. Tentunya pemirsa di rumah nih juga ingin yang mungkin punya penyakit ingin cepat sembuh seperti Mbak Farida saat ini ya, terlihat sehat sekali hari ini, senyum cerah ceria ya. Betul. Dan mungkin Anda ingin datang langsung ke alamat Iya betul. Ustadz Sony Terapi Sutrisna Kalbu ya. itu yaitu alamat Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Nomor telepon bisa dicatat dan bisa langsung ke sana apabila Anda membutuhkan, yaitu 021 858 2029 atau di 8500 413. Bukannya? Bukannya jangan lupa jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Iya. Setiap hari kecuali hari Kamis. Baik. Insya Allah Bapak Sony Sutrisna akan langsung menangani masalah kesehatan Anda. Baik, dan kita juga akan mengundang Anda untuk dapat berkonsultasi langsung di sini di 021 5155 111. Dan mungkin kita bisa mencoba membuka penelpon ya. Iya, betul. Iya, baik. Assalamualaikum. Selamat pagi. Iya, Iya, waalaikumsalam. dari siapa Pak? Di mana Pak? Saya Ari di Tangerang. Bapak Dari Ari Pak Tangerang. Ari, Silakan langsung saja dengan Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Bapak. Saya dulu pernah ke tempat Pak Ustadz sekali. Dan sebenarnya saya pengen ke Solo lagi. Cuman jauh, saya di Tangerang Pak Ustadz. Mungkin ada yang lebih dekat. Saya ini Ari kena penyakit kanker otak. Udah 1 tahun setengah itu. Jadi waktu itu Bapak sudah pernah diterapi ya Pak ya? Pernah, saya pernah di terapi. Saya kepengen ke Solo lagi, Kembali cuma lagi. jauh. Di Bangkai, Tangerang kan saya naik motor dianterin saudara. Lumayan, soalnya saya pingsan di tengah jalan. Baik, mungkin keluhannya saat ini Bapak masih merasakan sakit atau bagaimana? Masih saya itu Tapi keinginan kanker untuk otak berobat itu. ke terapi ya? Iya, saya itu kanker otak itu sering pingsan, keliengan, muter. Terus Baik. kemudian saya kedinginan. Mungkin ada saran Pak Ustadz mungkin bisa lebih dekat gitu ya di Tangerang. Saya mau banget ke sana lagi. Mau jauh saya nggak kuat itu Pak Ustadz. Baik, terima kasih ya Bapak Ari ya. Iya, dan iya baik. Jadi ada keinginannya untuk dapat datang langsung ke alamat terapi kalbu, tapi Mungkin nggak kuat kejauhan untuk gitu ya Pak Ustadz. perjalanannya, ya. Pak Ustadz. Mungkin ada keinginan nih Pak Ustadz untuk membuka cabang nih di daerah Tangerang itu Pak Ustadz. Iya, memang ini merupakan salah satu beban pikiran ya dari saya dari dahulu. Makanya saya tulis buku ini. Ya baik Ya. Pak Ustadz. Bagi para pemirsa mungkin yang tempat tinggalnya jauh ya dari hutan kayu, Iya. sebenarnya cukup usahakan untuk dapat buku-buku Power of Soul ya, sama buku sholat ini, karena semua yang saya miliki ini, ya kan, semua ilmu yang ada itu semuanya udah ada di dalam buku itu, semuanya sudah saya tulis di dalam buku itu. Ibaratnya saya tidak ingin para pemirsa suatu hari kalau saya harus menghadap Allah ada satu saja ilmu yang saya bawa. Saya ingin semuanya saya tinggal, ini semuanya bisa dibaca, bisa dipelajari oleh siapapun. Ya, saya ingin ini menjadi rahasia masyarakat, bukan menjadi rahasia pribadi saya, sehingga tidak ada unsur ketergantungan, ya, tidak ada unsur pengkultusan. Saya tidak ingin dikultuskan, saya tidak ingin orang tergantung. Saya ingin semuanya bisa. Nah, makanya dalam rangka itu saya tulis buku ini. Dan Karena juga semua ada orang di punya dalam potensi ya, Pak betul, Ustadz. dan juga ada di dalam website ya. Bahkan bisa dibuka. di mana pada waktu itu saya mendapatkan ilmu ini, saya juga jelaskan di dalam buku ini. Ternyata buku itu semua saya dapat karena kebetulan saya beragama Islam. Itu semua saya dapat pada saat saya duduk di antara dua sujud.
pada saat duduk di antara dua sujud, pada saat baca doa Rabbi Firli itu. Makanya selalu di dalam setiap acara ini selalu saya ingatkan berkali-kali tanpa pernah bosan untuk jangan terlalu terburu-buru pada saat duduk di antara dua sujud. Kadang-kadang kita tanpa kita sadari kita baca Rabbi Firli aja belum selesai, kita ada Allahu Akbar seperti ekspres. Padahal pada saat duduk di antara dua sujud, di sana itu kita sedang mengajukan 7 permohonan yang sangat kita butuhkan untuk kehidupan ini. Maka para pemirsa yang dimuliakan Allah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Mungkin pada hari ini para pemirsa juga telah mengetahui bahwa ternyata pada saat duduk di antara dua sujud, kita pada saat itu sudah bermohon. Maka diwajibkan kepada kita untuk segera angkat telepon ke saudara kita, ingatkan saudara kita. Saudara, pada saat duduk di antara dua sujud, tolong jangan buru-buru ya pada saat baca Rabbi Firli. Tolong ingatkan, karena ini tanggung jawab. Ingat, apabila engkau mengetahui rahasia satu saja, sampaikan. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk kita sampaikan, kita sebarluaskan tentang hikmah duduk di antara dua sujud. Supaya lebih khusyuk dalam membacanya. Jadi untuk Bapak yang tadi, silakan usahakan dapat buku ini, dan di setiap hari Minggu, di setiap segmen terakhir, kita selalu ada transfer energi ya. Jadi untuk Bapak yang tadi, ikutin aja kalau memang nggak bisa datang, setiap hari Minggu ikutin sambil baca buku ini. Setiap hari Minggu ikutin. Nanti ada petunjuk-petunjuknya, pegang bagian yang sakit di kepala tadi. Insya Allah kalau emang Allah berkehendak, semua pasti terjadi. Amin, amin ya rabbal alamin. Insya Allah itu doa kita semua ya. Dan jadi selain memiliki buku ini dan juga menyaksikan transfer energi setiap hari Minggu. Iya, baik. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Saya dapat kejelasan dan kebenaran di dalam persidangan. KUHP kasih uang habis perkara, fenomena yang menunjukkan bahwa negeri ini memang nggak ada keadilan. Gimana orang bisa dihukum tanpa putusan pengadilan? Siapapun anggota masyarakat yang patut mendapatkan perlindungan hukum, mendapat uji bela, kita akan pasti melayaninya. Selama hakim belum mengetuk palu, tak ada seorang pun yang berhak menghakimi. Banyak koridor, malah semakin banyak pelanggaran yang masuk ke jalur busway itu sendiri. Tidak seperti itu. Saya sederhana. Tidak perlu miskin apa tidak? Enggak perlu lagi. Semua masyarakat kriterianya apa? Enggak perlu lagi. 100.000 kita sekarang yang dapat Soekarno Hatta. Nah nanti itu persis warnanya semua tidak berubah, hanya angkanya. Sebagai figur kita harus diberitakan karena hak publik harus mengetahui apa yang kita lakukan. Itu kan jadi pusing kita bilang. Teroris kan merencanakan untuk menyerang balik kepada aparat keamanan. Iya, baik, langsung saja kita akan buka penelpon ya di 0215155111. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, Bapak dari siapa, di mana Pak? Dari Pak Maman di Tangerang nih. Bapak Maman, mohon maaf volume TV-nya bisa dikecilkan ya Pak? Sedikit. Iya, karena takut feedback dan tidak jelas sampai sini ya. Silakan langsung saja dengan Pak Ustadz Sony, mungkin yang ingin ditanyakan. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maman. Saya Pak Maman di Tangerang nih. Iya, Pak Maman. Saya pengen ini nih Pak Ustadz. Jadi apa namanya tuh, saya kayaknya punya keluhan nih, masalah istilahnya ini saya nih. Jadi badan sering sakit gitu ya. Badan bagian mana Pak, kalau boleh tahu lebih detail? Suka pada pegel gitu semuanya nih Pak Ustadz. Pegel semua ya. Semuanya badannya. Cuma kadang-kadang lagi apa namanya, emosi saya tuh suka agak tinggi gitu ya. Baik. Jadi saya kayaknya cocok nih sama Pak Ustadz nih. Amin, insya Allah. Tolong ini saya minta saran gitu loh. Jadi kalau memang ada bacaan-bacaan yang harus saya amalkan, saya minta petunjuk dari Pak Ustadz apa saja yang bisa istilahnya apa namanya, meredam emosi ya Pak, meredam emosi dan bermanfaat ke diri saya gitu. Ya, dan kesehatan seluruh tubuh juga keinginan Bapak ya. Baik, itu saja Pak keluhannya. Iya, baik. Terima kasih Pak sudah Maman. menelpon. Iya, langsung saja Pak Ustadz. Mungkin ada bacaan-bacaan yang Iya, ada jadi amalan gini, yang untuk meredahkan emosi. sama halnya begini. Kalau suatu hari kita tadinya menjadi orang yang sangat sabar. Pada suatu hari kita sakit gigi nih. Itu tiba-tiba ilmu sabar bisa hilang tuh. Karena sakit gigi. Jadi pemarah. Nah, artinya apa?
sakit medis itu berpengaruh terhadap emosi seseorang. Baik. Nah demikian juga dengan Pak Maman tadi. Dari deteksi terlihat ya, di kepala agak sedikit tegang. Itu yang mempengaruhi daerah sekitar getah bening bagian kanan sini. Oh, terasa jadi akhirnya terasa. Nah akibatnya di daerah dada juga agak sedikit kaku nih, energi di daerah dada kaku. Nah ini yang sehingga akhirnya mengakibatkan beliau menjadi temperamental. Ya diiringi psikis. Jadi psikis, jadi ada rasa curiga, rasa takut sama seseorang, takut dengan keadaan, jadi seperti panik. Nah ini akibat dari ketegangan di daerah kepala, akhirnya mengakibatkan daerah getah bening kanan. Nah ini kalau misalkan belum diberesin, jadi walaupun dikasih ayat-ayat apapun, tetap aja ngamuan. Sama kayak kasus gigi tadi. Jadi kalau misalkan orang lagi sakit gigi bengkak-bengkak, ini tak kasih ayat ya, habis itu kamu diam, jangan marah, ya nggak akan diam, dia tetap teriak-teriak marah. Karena sakit sekali. Jadi kalau mau bikin dia jadi sabar lagi, obatin dulu, sembuhin ini giginya, kan begitu. Nah demikian dengan Pak Maman. Kalau pengen jadi sabar lagi, ya ini kepala ini harus diterapi dulu, getah beningnya harus diterapi dulu, ini diterapi dulu. Nah baru bicara hati ke hati. Baru bicara ini loh Pak. Jadi, nah ternyata Pak, power of soul khususnya saya sendiri, saya hanya memfokuskan sekali lagi, saya hanya memfokuskan kepada hati. Jadi pada saat saya berdoa kepada Allah, saya tidak menggunakan ayat apapun Pak. Saya tidak menggunakan surat apapun. Karena tidak boleh kita memperjualbelikan ayat. Ingat sekali lagi ya, tidak boleh kita memperjualbelikan ayat. Jadi saya tidak menggunakan ayat-ayat, saya tidak menggunakan surat-surat. Saya berbicara dari hati kepada Allah. Dengan bahasa Indonesia saya berbicara. Ya Allah, tolong berikan kesembuhan kepada pasienku ini. Nah, ternyata Pak, ini sekali lagi saya ingin sekali ini juga dikuasai oleh siapapun ya. Ternyata pada saat kita berdoa kepada Allah, Allah sangat tidak birokrasi. Allah sangat memudahkan siapapun yang berdoa, asalkan hatinya baik. Maka itu Allah mengatakan, kalau segumpal daging itu baik, maka baik semua. Nah, disinilah makanya di dalam setiap acara, setiap Sabtu, Minggu, setiap saya acara, selalu tanpa capek-capek ini bibir ngomong, bersihin hati, bersihin hati, bersihin hati, bersihin hati. Sholat yang benar, sholat yang benar, karena sholat itu dapat mencegah perbuatan keji. Sholat itu harus diarahkan ke hati, bersihin hati, bersihin. Kenapa? Karena kalau hati kita bersih, insya Allah, pada saat kita bermohon kepada Allah, Allah sangat tidak sangat tidak birokrasi. Jadi sangat cepat kita bermohon. Ingat, doa adalah senjata yang orang beriman. Artinya apa? Bagaimana akan menjadi sebuah senjata kalau kita berdoa mesti nunggu waktu dulu. Nanti dalam sebuah peperangan orang beriman, jangan nembak dulu, jangan ditembak dulu. Nanti saya mau berdoa dulu, tunggu waktu dulu. Wah, nggak bisa ya. Jadi yang namanya senjata itu kapan saja dipakai, di situ dia siap. Amin. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Jadi hati yang bersih pada orang yang beriman itu akan langsung diijabah doanya tentunya. Amin ya rabbal alamin ya. Allah baik. Taala. Pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali lagi tetap di Medika Natura Terapi Kalbu. Mereka bersepeda itu dapat meningkatkan sense kepedulian mereka terhadap lingkungan dan juga sesama pengguna jalan. Pertama kita terlalu tergantung kepada fossil fuel. Bersepeda kita akan kembali ke alam dan kita bisa menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Hai, saya Tony Sondoro. Saksikan terus Jakarta Bersepeda. Mulai sekarang sepakat untuk bersepeda dan menjadikan kota Jakarta semakin nyaman untuk ditempati. Di sini kalian akan lihat nih pemusik indie yang keren-keren banget. Pengen band ini berhasil untuk didengari oleh orang banyak pastinya. Kenapa kita main musik ya? Karena musik itu panggilan jiwa kita. Jack ini the best of indie music. I'll see you soon. Lomba apa? Lomba mirip-miripan. Mirip siapa? Mirip ponyet-ponyetan. Ada. Kalau di film ada yang namanya tip 2, tip 3 dan selanjutnya. Lo mau digilir dia? Oke, siap. Datang. Apa itu Astra datang? Asisten sutradara.